warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan jual beli, di bab jual beli yang terlarang. Kita hari ini akan membaca hadis 801 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala subratin min ta'amin fa'adqala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu as-sama ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kayarahu an-nas man ghasha falaysa minni. Kata beliau rawahu Muslim. Jadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrah min ta'am. Beliau pernah melewati satu tumpuk makanan yang dijual, yaitu makanan yang dijual dalam keadaan yang sudah ditumpuk, digunungkan. Fadakhala yadahu fi. Maka Nabi SAW memasukkan tangannya di situ, di makanan yang sudah dibentuk itu. Karena di atasnya bagian bagus, di bawahnya yang basah, yang tidak bagus. Maka Nabi SAW memasukkan tangannya, maka jarinya pun merasakan menyentuh yang basah. Faqala ma hadha ya sahibat ta'am. Maka kata Nabi, apa ini wahai pemilik makanan? Qala, penjualnya bilang, asabathu as-sama. Ditimpa oleh hujan, kena hujan, sehingga basah bagian bawahnya, bagian atasnya bagus. Qal, kata Nabi kepadanya, afala ja'altahu fawqa at-ta'am? Tidakkah kamu menjadikannya di atasnya kelihatan? Kayyarahun nas, supaya orang bisa melihat bahwa ini makanan ada bagian yang basah, ada bagian yang bagus. Supaya orang lihat. Dan kata Nabi, man ghasya, siapa yang menipu, falaysa minni, maka bukan dari saya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau, untuk menjelaskan kepada kita sebuah hukum yang pernah kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam jual beli seorang penjual harus jujur. Bagian atas makanan yang dia jual harus sama dengan bagian bawahnya. Tidak boleh dia tutup dengan bagian yang bagus di bagian yang tidak bagus. Nanti itu namanya menipu. Nabi katakan, siapa yang menipu bukan dari kami. Bukan dari seorang muslim yang suka menipu yang lain. Karena muslim itu tidak senang untuk saudaranya apa yang dia tidak senang untuk dirinya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya
apa yang disenangi untuk dirinya. Artinya kalau kita sendiri pergi belanja, pasti kita mau penjualnya jujur. Dia jelaskan kalau ada yang rusak, ya bilang rusak. Kalau ada yang cacat, bilang cacat. Kita kan suka kalau seperti itu kalau belanja. Ya, teman kita juga suka kalau belanja seperti itu. Iya. Kalau menumpuk jualan, ya tumpuk saja. Yang bagus, kalau ada yang bagus bilang ini ada yang tidak bagus. Iya. Ya kalau sudah seperti itu tumpukannya, seperti itu saja dikelihatan. Jangan sampai di bawahnya lagi diganjal-ganjal supaya kelihatan apa? Penuh. Enggak boleh seperti itu. Nanti orang kira ikannya banyak. Ternyata kayu di bawah. Enggak boleh seperti itu. Jual saja. Makanya kata Nabi SAW terkait dengan penjual, sodaqah wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Ini masalahnya akan menentukan hasil nanti berkah atau tidak. Karena tidak bagus kalau kita keluar dari rumah sudah subuh sampai sore tapi tidak ada berkah. Nah, ini masalahnya kita perjuangkan berkah. Kata Nabi, kalau si penjual itu jujur, dia jelaskan. Kalau ada cacatnya, dia jelaskan. Kan namanya barang atau jualan yang tidak akan lepas dari cacat. Pasti ada saja kekurangannya. Apalagi barang yang sudah dibuka. Kecuali barang yang tidak boleh dibuka. Orang jual memang terjaga, tersimpan. Dan pegawainya periksa terus. Kalau ada yang pecah, dikembalikan. Iya. Ini kata Nabi, kalau dia jujur dan dia jelaskan, maka akan diberkahi jualannya. Tapi wa in kadzaba wa katama, kalau dia dusta dan dia sembunyikan, dia tutup-tutupi. Yang buruknya, yang busuknya, maka muhiqat barakatu bai'ihima. Dihilangkan berkah jual belinya. Dihilangkan berkah. Sudah salah karena menipu, tidak ada berkahnya. Kalaupun terjual, tidak ada berkahnya. Makanya uang hasil tipuan itu tidak rasa kita di mana perginya. Sebagaimana memang waktu dapat seperti banyak. Tapi kita tidak tahu ini di kemana uangnya. Tidak ada kok sisanya, tidak tersimpan. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Sudah tidak berkah. Juga Nabi katakan bukan dari kami. Orang yang seperti itu bukan dari umat Nabi SAW. Bukan dari umat Nabi SAW. Ini pelajaran penting dari Nabi kita Muhammad SAW kepada setiap orang yang menjual. Setiap orang yang menjual sesuatu, hendaklah kalau ada cacatnya, dijelaskan cacatnya. Nanti kalau dia mau ambil, ya alhamdulillah. Kalau dia tidak mau ambil, ya belum rezeki. Kan kita sudah ditulis rezekinya sebelum kita lahir. Kita kalau sebagai pedagang, hari ini kita akan memperjualkan barang kita apa, berapa. Itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Bukan ditentukan ya sekarang. Rezeki kita itu ditetapkan di langit, bukan di bumi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maksudnya Allah di atas langit menentukan rezeki kita di bumi, bukan orang yang datang ke pasar yang menentukan rezeki kita. Makanya yang paling pokok adalah kita harus menjadi pedagang yang amanah. Pedagang yang jujur. Tidak apa-apa, untungnya sedikit kalau ada cacat daripada berbohong. Tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Ini disebut, ini dalam banyak jualan. Jual lombok, jual tomat. Jual apa saja yang kita jual. Maka tidak boleh kita menipu orang. Tidak boleh kita menipu orang. Ya pisahkan saja ini lombok jelek, lombok tidak bagus, lombok bagus.
Nggak usah dicampur-campur, bagian atas disimpan yang bagus. Nanti datang penjual, datang pembeli, yang dia lihat yang bagus. Ternyata setelah dia masukkan di timbangannya, ada bagian bawah yang tidak bagus. Bahkan sudah ada ulatnya. Kan enggak? Itu enggak bagus. Itu tidak bagus. Yang jelas kata Nabi, man gosya falaysa minni. Siapa yang menipu, bukan dariku. Siapa yang menipu, bukan dariku, kata Nabi SAW. Bukan dariku. Ini bahayanya orang yang menipu dalam transaksi jual beli. Kemudian berikutnya di hadits 802. Kata beliau an Abdullah ibn Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Itu Buraidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasa al-'inab ayyamal qitaf hatta yabi'ahu mimman yattakhiduhu khamran faqad taqah haman naro ala basiratin. Rawahu Tabrani bil Awsati bi isnadin hasan. Ini hadis beliau berkata dari Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyimpan anggur di hari panennya dia tampung sampai hingga dia jual kepada orang yang akan menjadikannya khamr sebagai bahan khamr, maka sungguh dia telah sengaja mempersiapkan untuknya neraka untuk dirinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang bagus, kata beliau, hanya saja yang benarnya ini adalah hadis palsu. Ya. Dari jalan Abdul Karim ibn Abdul Karim, dari Al-Hasan ibn Muslim, dari Al-Husain ibn Waqid, dari Abdullah ibn Buraidah. Berkata Ibn Abi Hatim, itu anaknya Abu Hatim dalam Al-Ilal, sa'altu abi anhu. Saya pernah bertanya kepada bapakku, yaitu Abu Hatim, tentang hadis ini. Tentang hadis ini. Faqal hadza haditsun kadzibun batilun. Ini hadis dusta, batil. Jadi hadis tidak sahih. Hadis ini palsu. Ya. Hadis ini adalah hadis palsu. Sampai dikatakan, qultu, saya katakan, ta'rifu Abdul Karim hada? Dia berkata kepada bapaknya, kamu kenal Abdul Karim yang ada di sanadnya? Qala la. Dia berkata, tidak. Fata'rifu Al-Hasan ibn Muslim? Kamu kenal Al-Hasan ibn Muslim? Kan dalam hadis kata dengan dari Abdul Karim bin Abdul Karim, dari Al-Hasan bin Muslim. Kamu kenal Al-Hasan ibn Muslim? Qala la. Tidak. Walakin tadullu riwayatu alal kadhib. Akan tetapi riwayatnya menunjukkan atas kedustaan. Atas kedustaan. Berkata Imam Al-Hafidh Ad-Dhahabi terkait dengan tarjamah biografinya Al-Hasan ibn Muslim di dalam kitab Al-Mizan, ata bi khabarin maudhu fil khamr. Hati-hati. Orang ini yaitu Al-Hasan ibn Muslim, dia suka membawa hadis-hadis palsu terkait dengan khamr, minuman yang memabukkan. Memang minuman yang memabukkan haram, tidak diragukan. Tapi kita tidak perlu bawakan hadis palsu untuk menakuti orang. Tidak perlu. Cukup kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an, khamr itu apa? Haram. Itu sudah cukup. Dan juga Nabi SAW telah menyatakan khamr itu haram. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati man yastahil al-khamr wal harir wal harir, ya, al-hir wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan datang nanti orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra, ya. Ini yang pertama, yang menghalalkan sutra, kemudian zina, kemudian khamr, kemudian musik.
4. Akan datang dari umatku nanti orang yang menghalalkan zina, khamar, sutra bagi perempuan, bagi laki-laki, karena perempuan halal. Akan ada nanti dari umatku orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, musik. Berarti khamar itu apa? Haram. Nanti akan datang orang yang menghalalkannya. Sebagaimana sudah ada orang yang menghalalkan musik. Ini Nabi SAW katakan, kita tidak perlu ya berdalil dengan hadis apa? Dhaif. Sudah cukup ayat Quran, sudah cukup hadis yang sahih yang menunjukkan haramnya khamar. Nah, sekarang ini bukan pembahasan khamarnya yang ingin beliau singgung. Beliau bawakan hadis ini ingin menyinggung. Bagaimana kalau kita menjual bahan khamar kepada orang yang membuat khamar? Jadi barang mubah. Barang mubah. Seperti anggur, mubah. Apa hukumnya kita jual ke pembuat khamar? Sama dengan tuak. Mubah diminum selama masih manis yang baru diturunkan. Apa hukumnya kita jual ke orang yang akan mengubahnya, menyimpannya sampai basi sehingga dia akan minum saat basi? Orang kadang yang manis nggak suka, nanti basi baru dia suka minum. Nih nggak tahu otaknya terbalik. Nih, gimana ini kita menjual ke situ? Atau ada orang pernah bertanya kepada saya, apa hukum jual cengkeh? Kan orang akan buat rokok. Tapi kan bisa saja orang jadikan sebagai bumbu masakan. Nah sekarang apa hukumnya kita jual ke pembuat rokok? Ini pembahasan. Iya. Dalam hal ini para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa haram menjual kepadanya. Kenapa? Bukan karena hadis yang ada di hadapan kita. Siapa yang menyimpan anggur, kemudian dia mau jual ke pembuat khamar, kan dia sengaja menyiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Kita tidak berdalil dengan hadis ini, tapi kita berdalil dengan ayat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling menolonglah kalian, saling membantulah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan saling membantu di atas dosa dan permusuhan. Ini kan Allah katakan, orang membantu, memudahkan pembuat khamar adalah membantu dalam dosa. Membantu dalam dosa. Sama dengan orang menjual parang. Hukum jual parang boleh. Tapi sekarang lagi ada orang berkelahi di depan. Datang dia beli parang kepadanya. Apa hukum dia menjualnya? Haram. Kenapa? Membantu itu untuk membacok temannya. Nah, itu disebutkan sama juga dengan ini. Perkara-perkara yang asalnya mubah. Tapi kalau akan membuat seorang jatuh dalam dosa dan maksiat. Itu jadinya diharamkan. Karena masuk dalam tolong-menolong di atas dosa dan maksiat. Masuk dalam tolong-menolong di atas dosa dan maksiat. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Juga ini yang disebutkan oleh yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Imam Asy-Syaukani, dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa haram menjual hal-hal yang akan digunakan ke dalam kemaksiatan. Haram menjual hal-hal yang akan digunakan ke dalam kemaksiatan. Kalau kita tahu, itu syaratnya. Kalau kita tidak tahu, ada orang datang beli kepada kita sesuatu, barangnya mubah. Kita tidak tahu dia mau pakai apa. Halal kita jual padanya. Dan tidak perlu kita, kalau ada pembeli, tidak perlu kita tanya satu-satu, kamu mau pakai untuk apa? Tidak perlu. Karena asalnya mubah. Ini tadi itu kalau kita tahu, Pak ini dia mau pakai ini. Nah, misal ada orang datang beli lem box. Kalau tukang kan halal dijual kepadanya karena dia akan pakai untuk bangunan. Tapi ini yang datang yang suka isap lem. Iya kan? Apa hukum jual kepadanya? Haram karena menolong dia untuk
maksiat, untuk dosa, untuk maksiat. Dan tidak boleh kita menjualnya. Tidak boleh kita menjual kepadanya. Kalau ditahu, kalau tidak ditahu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini yang belum ingin singgung di hadis ini. Ya, walaupun hadisnya kita tidak pakai. Ini hadis palsu. Ini adalah hadis palsu. Kita tidak menggunakannya. Kemudian berikutnya. Di hadis 803. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman rawahu al-khamsa wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Daud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu al-Qattan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaj, keuntungan, bid-dhaman, keuntungan itu adalah untuk yang menjamin barang itu. Untuk menjamin barang itu. Diriwayatkan oleh Imam 5, tapi Imam Al-Bukhari dhaifkan, serta Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ibnu Qattan. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan hadis ini, apakah sahih atau tidak. Imam Bukhari rahimahullah belum dhaifkan. Imam Bukhari rahimahullah dia dhaifkan. Masalah yang ingin beliau singgung di sini, ya, bentuknya adalah bagaimana kalau ada orang jual mobil misal atau jual motor. Setelah dia beli, dia sewakan motornya. Setelah dia sewakan, dia dapat ada aibnya, ada cacatnya yang tadi dia tidak tahu. Setelah dia sewakan baru dia tahu. Ini ongkos sewanya. Kan ini kan boleh dikembalikan, ini barang. Boleh dikembalikan kan karena dia ditipu. Sekarang kharajnya, keuntungannya dari sewaan ini untuk siapa? Miliknya siapa? Ini pertanyaan kita. Di hadis ini mengatakan bahwa keuntungannya itu bagi si pembeli ini. Bagi si pembeli. Karena kalau seandainya barang itu rusak, sebelum dia tahu ini rusaknya, barangnya tiba-tiba hilang setelah waktu dia sewakan. Kan kerugiannya kan dia yang menanggung. Si pembeli, bukan si penjual. Ini kebetulan saja dia tahu ada aibnya. Ini masalah yang ingin disinggung di hadits ini, ya. Maka si penjual, si pembeli itu mendapatkan sewanya tadi. Kalau dia mau kembalikan motornya, kalau ada rusak, ada cacat, maka dia boleh kembalikan. Dia boleh kembalikan. Karena tidak dikasih tahu yang sebenarnya, ya, apa yang ada di jualan tadi itu berupa cacat. Kemudian berikutnya, hadis terakhir untuk malam hari ini, kita ambil. An Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinar liyashtariya bihi udhiyatan aw syatan. Fashtaru bihi syatain. Faba'a ihdahuma bidinar. Fa'atahu bisyatin wa dinar. Fada'a lahu bil baraka fi bai'ihi. Fakana law ishtara turuban la rabiha fihi. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa qad akhrajahu al-Bukhari fi dimni hadits wa lam yasuq lafdahu wa awradahu Tirmidzi lahu syahidan min hadits Hakim Ibn Hizam. Hadits ini beliau berkata dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing kurban atau kambing. Maka ternyata dia dapat dengan 1 dinar ini 2 kambing. Kan Nabi suruh ini 1 dinar
belikan 1 kambing. Ternyata dia dapat 1 dinar dengan 2 ekor kambing. Akhirnya apa? Dia beli 2 ekor kambing, kemudian dia menjualnya lagi 1 ekor, akhirnya dia dapat 1 dinar dan 1 kambing. Datang kepada Nabi SAW, ya, membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Nabi SAW berarti tidak keluar uangnya sama sekali. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mendoakan keberkahan dalam jual belinya. Adalah dia kalau waktu itu dia membeli tanah, kalau seandainya dia jual tanah, maka pasti dia akan untung. Karena Nabi doakan berkah. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasai, telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kandungan sebuah hadis, tapi belum menyebutkan lafadznya. Ini hadis adalah hadis yang sahih. Dibawakan oleh Imam Tirmidzi, dia punya pendukung dari hadis Hakim Ibn Hizam. Di sini apa hukum jual beli al-fudul? Jual beli al-fudul ini, ada orang disuruh melakukan membeli sesuatu. Tapi karena masih ada sisa uangnya, dia beli juga yang lain. Dia beli juga yang lain. Atau dia disuruh menjual sesuatu. Tapi kan ada pembelinya, dia jual juga yang lain. Dari barangnya ini yang suruh. Apa hukumnya ini disebut dengan dalam istilah ulama fikih bai'ul fuduli. Menjual yang lebih dari yang disuruhkan. Iya, atau membeli yang lebih dari yang disuruhkan. Apa hukumnya orang yang seperti ini? Diperselisihkan oleh para ulama kalau dia menjual. Ada yang mengatakan tidak sah jualannya. Ada yang mengatakan juga kalau dia membeli melebihi yang disuruhkan oleh tuannya, tidak sah beliannya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i berpandangan orang seperti ini tidak sah. Kenapa? Dia menjual barang yang dia punya. Iya kan? Dia membeli yang dia tidak disuruhkan. Iya, tadi dia sudah beli barang. Setelah itu langsung dia jual. Ini barangnya siapa? Ini kan barangnya yang suruh. Berarti kan dia menjual yang dia tidak miliki. Sementara Nabi bersabda, la tabi ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak punya. Ini dalil Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa jual belinya orang yang seperti ini, yang melakukan jual beli yang melebihi dengan yang disuruhkan oleh yang mewakilkan, itu tidak sah. Dia tidak punya. Seperti ini katanya tidak sah. Sementara Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad serta Imam Syafi'i di pendapat lama. Kan Imam Syafi'i dalam hal ini punya 2 pendapat. Pendapat lama sama pendapat baru. Tadi itu pendapat barunya. Di pendapat lama dari Imam Syafi'i, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dia melakukan jual beli. Apa dalilnya? Ini hadis di hadapan kita. Orang ini disuruh beli 1 kambing. Ternyata alhamdulillah dia dapat 2 kambing dengan 1 dinar. Akhirnya dia langsung jual. Dia tidak bawa ke Nabi 2 kambing. Langsung dia jualkan 1 kambing lagi ke orang. Dengan 1 dinar. Akhirnya dia dapat uang 1 dinar dan 1 ekor kambing. Kan Nabi cuma suruh cari 1. Tapi dia dapat 2 dengan harga itu. Nabi SAW apakah menyalahkannya? Tidak. Malah Nabi mendoakan apa? Berkah. Ini menunjukkan bahwa hukumnya apa? Boleh. Kan dia sudah diwakilkan. Memang dia tidak punya. Ini kan bukan barangnya. Tapi kan dia wakil. Dia disuruh oleh yang punya. Dia disuruh oleh yang punya. Jadi keluar dari hadis tadi. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Dia kan sudah diserahkan tugas itu kepada dia. Kamu belikan kambing. Ternyata dia dapat murah. Akhirnya dia dapat untung. 1 ekor kambing. Iya kan? Kan Nabi doakan keberkahan. Nah, ini 2 pendapat. Pendapat mana yang sahih? Tentunya pendapat yang mengatakan boleh. Karena hadis
menjadi hujahnya. Iya, kalau seandainya tidak boleh, kan Nabi juga mengatakan, jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Kan Nabi juga mengatakan itu. Nabi juga mengatakan ini jual belinya apa? Sah. Ini jual belinya apa? Sah. Ini menunjukkan bahwa perbuatannya si wakil makelar yang mewakili penjual itu kalau diizinkan oleh si penjual itu sah. Kalau tidak, itu salah besar, Pak. Salah besar. Karena pernah terjadi juga, Pak. Jadi ini kan dia bawa kembali semua kepada Nabi. Nah, Nabi mendoakan keberkahan. Pernah kejadian, Pak. Nabi utus pemungut zakat. Karena kita bilang kita kantongi. Tapi ini bahaya sekali nih, Pak Haji. Kita akan kantongi neraka ini masalahnya. Jadi pernah Nabi utus pemungut zakat. Saat dia pungut zakat, dia ambil zakatnya, terus dikasih hadiah oleh pemilik harta. Oleh pemilik harta, ini zakat saya, ini hadiah untuk kamu. Akhirnya sampai ke Nabi SAW, dia bilang, ini zakatnya, ini hadiah untuk saya, dihadiahkan. Ya maksudnya diambil, dia kantongi seperti Pak Haji bilang, dia tidak tahu hukum. Tidak tahu hukum. Akhirnya Nabi tidak ingatkan di tempat, Nabi naik mimbar. Tidakkah dia duduk saja di rumah? Tunggu hadiahnya. Alhamdulillah. Nah, jadi kata Nabi, tidakkah dia duduk saja di rumahnya? Tunggu hadiahnya. Artinya dia dapat itu karena sebab Nabi pekerjakan. Nah, semua wakil harus seperti itu. Iya, semua wakil harus seperti itu. Artinya kalau dia dapat sesuatu, kasih tahu yang mewakilkan. Saya tadi dapat ini. Iya, kalau si yang mewakilkan bilang, oh sini. Ya sudah, kan dia dapat karena dipekerjakan. Kalau seandainya dia bilang mewakilkan, oh alhamdulillah, kamu ambil saja ya, halal. Maka halal, hal tersebut. Nah, ini, jadi dia bawa kembali semua itu. 1 dinar, 1 kambing. Nabi doakan berkah. Nabi doakan apa? Keberkahan. Ini yang disebutkan. Masih ada lagi setelahnya. Cuman ini kalau kita masuk lagi nanti akan panjang. Tidak apa-apa kita sebutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Hukum menjual yang masih di perut. Menjual yang air susu yang masih di kantong susunya. Nanti juga akan ada hukum menjual ikan masih ada di air dan yang lainnya insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Akan diberikan mengantar pertanyaan saya kali disinggung sedikit disinggung tentang dari Abu Darda radhiyallahu anhu akan Rasulullah pernah memberikan wasiat padaku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sekalipun kamu dipotong-potong atau dibakar. Janganlah pula kamu meninggalkan syarat dimalakan dengan sengaja. Dan siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka sungguh terlepas dari tanggung jawab Allah untuk tidak disiksa dalam neraka. Dan janganlah kamu meminum khamar, sebab ia adalah kunci segala kejahatan. Hadis Ibnu Majah. Lanjut Ustaz. Barang siapa yang meminum teguh khamar, maka amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah selama 3 hari. Barang siapa yang meminum 1 gelas, syaratnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Dan orang yang suka minum khamar, maka layak bagi Allah untuk memberinya minuman dari sungai Al-Kabar. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sungai Al-Kabar? Rasulullah menjawab, nanahnya para penduduk neraka. Hadis riwayat. Lalu Ustaz, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, ada 10 hal yang berhubungan dengan khamar yang mendapatkan laknat. Khamar itu sendiri, peminumnya, bayarnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya.
yang minta dibuatkannya. Distributornya, penampunnya, dan pemakan satu makannya harus berapa. Pertanyaannya, kenapa tidak ditutup saja pabrik supaya yang 9 ini tidak? Iya juga Pak ya. Iya. Jadi kenapa tidak ditutup saya pabrik? Iya kan? Supaya Yang 9 itu 9 itu tidak ada. Kalau kita presiden. ini masalah. Itu. Tidak? Ya. Jadi seperti itu Pak. Maksudnya kan, ya kalau kita bertanya, ya tidak ada kekuatan, cukup dengan hati saja kita ingkar. Ya kan? Kenapa masih ada yang begitu ya? Setan Pak. Itulah ujian untuk kita. Kita mau minum atau tidak? Kan seperti itu Ji. Ini semua adalah ujian. Allah ciptakan hal yang seperti itu. Ujian bagi kita. Kalau ditutup nanti tidak ada kerjaannya setan. Gitu Pak ya. Itu ujian untuk kita. Dilewatkan oleh ayat ini alasannya. Oh yang membeli bantal kecil buat sandara yang ada gambar-gambar. Sudah melihatnya beliau berdiri di depan. Dia tidak mau masuk. Dia mengetahui ada sedemikian di muka. Kalau bertanya, aku bertobat pada Allah dan Rasul. Apa keterangan dosa yang telah diperbuat? Bagaimana halnya bantal itu? Itu menjawab. Aku memberinya agar engkau dapat duduk sandar bersama. Tentunya orang yang memiliki gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Saya katakan, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu buat. Tunggu rumah yang ada gambar. Tidak masuk kepada hari. Pertanyaan saya, tanya di rumah juga ada. Keluarga. Anak itu kalian apa? Masya Allah. Apakah keluarga juga itu? Yang dimaksud oleh Rasulullah. Iya Pak. Kita bilang apa itu Pak? Dan kedua, Ustaz, tapi ini juga termasuk. Bisa kita lihat. Kita bilang ini apa Pak? Kita bilang apa? Foto. Iya. Gambar namanya juga. Ya? Bukan gambar ini. Saya tidak tahu, Ustaz. Saya tidak tahu. Gambar itu Pak, foto sama. Gambar. Iya. Jadi apakah saya buang ini, Ustaz? Iya, alhamdulillah kita robek. Iya. Nah, ini gambarnya, fotonya Rasulullah. Oh, mana ada Rasulullah begitu mukanya, Pak? Tidak, ini kuburannya. Oh, kuburannya. Enggak, Pak. Yang Ini juga, Ustaz. Iya, yang berberkah itu, Pak, bukan kuburannya. Rasulullahnya. Hadisnya. Rasulullahnya. Iya, bukan kuburannya. Biar kita cium itu temboknya, tidak ada kebaikan dari kita. Jadi, saya buang ini, Ustaz? Buang. Buang ini? Iya, enggak bermanfaat itu foto. Ini bukannya teman yang kasih ini, Ustaz. Biar teman. Biar teman. Ini nanti enggak bisa Kalau dicari sebentar, bagaimana kalau dicari? Mana itu foto-foto berarti ya? kalau punyanya, kasih sama orangnya. Kasih nih. Iya. Oh iya, terima kasih. Kita. Iya, silakan. Dalam haram ini, saya kan kerja kebetulan ekspedisi, tidak punya mobil. Kalau ada orang yang punya muatan, tanya ke saya, berapa biaya ke Manado? Saya jual, teman, saya jual 10 juta. Deal 10 juta. Saya kasih sebelum beli mobil 5 juta. Apakah itu haram? Ditahu oleh pemilik mobil? Jadi siapa yang suruh pasang harga segitu? Kita sendiri. Kita wakil dari ekspedisi. Ekspedisi suruh kita. Saya dapat muatan. Iya. Yang punya muatan saya sewanya berapa? Saya 10 juta. Iya. Terus deal 10 juta. Saya cari mobil dapat harga 5 juta. Sekarang 5 jutanya untuk siapa? Nggak masuk ke ekspedisi. Padahal kita kerja di situ.
Tadi katanya kerja. Oh, makelarnya. Makelarnya. Kalau memang yang punya mobil, Pak, izinkan kita untuk menaikkan harga, enggak apa-apa, halal. Halal, Pak. Misalnya kita ambil sama dia 5 juta, tapi si pemilik mobil ini tahu, dia bolehkan kita naikkan untuk dapat untung kita. Dia bersih 5 juta. Dia berikan izin kepada kita untuk naikkan harga, terserah kamu mau sewakan berapa. Boleh. Tapi kalau kita tidak kasih tahu kita mau ambil untung, tidak boleh, Pak. Tidak berkah. Alhamdulillah. Dengan tadi di rumah, jadi saya kesini, tanyakan, untung saya di sini. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa nama tadi, Pak? Pak Rahmat. Masya Allah. Bagus namanya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya, betul. Jadi ini Pak Rahmat bersama Aji Rahim. Oh begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, menanti. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Jadi halal, Pak, kalau ditahu bahwa kita akan naikkan. Seperti itu. Mantap, Pak. Semoga berkah Pak Rahmat. Pak Haji terus? Tidak ada masalah? Yang diamanatkan beri masalah mandi dengan menjadi jual misalnya ya semuanya tiba di penjual datang lebih orang yang diamanatkan ini karena merasa lebihnya itu dia transaksikan setelah kembali kepada pendidikan dia mau orang ini merasa bertanggung jawab, dia yang bertanggung jawab ini menyebab orang yang pendidikan ini tidak mendapat pahala, tidak ada pengertian untuk ada. Baik. Jadi inilah yang kita sering katakan dari sebelumnya bahwa al-wakil, si wakil tidak boleh tasarruf, Pak. Tidak boleh dia bertindak kecuali sesuai dengan yang diwakilkan. Kalau tadi untung, dimaafkan karena dia tidak merugikan yang mewakilkan. Tapi kalau dia rugi, malah dia beli dengan harga yang ditambah, dia haknya tuannya karena dia berbuat dengan tanpa izinnya. Kecuali dia tahu bahwa tuannya kebiasaan sama saya. Kalau saya beli misalnya memang kalau itu sudah harganya lebih, dia akan maafkan. Boleh. Tapi kalau dia tahu bahwa tuannya yang mewakilkannya tidak akan menerima, itu tidak boleh dia lakukan. Itu dibilang wakil tadi. Tidak boleh dia kasih gerak itu harga sesuai dengan yang dikasihkan. Kalau amanahnya memang seperti itu. Kamu harus cari 1 dinar. Tidak boleh dia kasih lebih dengan 1 dinar. Kurang boleh. Karena itu dia berbuat baik. Tapi kalau lebih berarti kan dia akan menyusahkan yang mewakilkan. Yang menyusahkan yang mewakilkan. Kecuali itu tadi si tuannya boleh dia bilang dari awal. Dia bilang kalau memang harganya nanti lebih dari 1, tidak ada masalah, beli saja. Karena kita butuh barangnya. Nanti saya tambah uangnya. Tapi kalau tidak ada dia cuma bilang cari 1 dinar. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu. Kapan dia tambah sendiri walaupun di atas berbuat baik, dia yang salah, Pak. Si pembeli. Dia yang salah dalam hal ini. Kalau tuannya minta dikembalikan, dia harus kembalikan. Dia harus kembalikan. Itu semua yang menjadi wakil. Seperti itu hukumnya. Semuanya. Apapun itu yang dia pekerjakan kalau menjadi wakil dari si pembeli atau wakil dari si penjual. Wakil dari si penjual. Seperti itu.
Sudah? Sudah adzan? Masih ada Silakan Pak, silakan. Barang tidak untung dari 100% lebih, sama modalnya 5.000, kita jual sekitar 12.000, haram atau halal? Halal. Halal. Yang penting masih harga yang wajar. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Biar 300%, Pak. Nah, yang penting masih harga yang wajar. Masih harga yang wajar. Orang biasanya kasih naik, ya sekitar itulah di pasar. Dia kasih naik 200%. Sudah main di pasar seperti itu. Orang bisa menawar, bisa lebih, bisa kurang. Halal, Pak. Selama jualannya halal. Iya. Jadi, tidak ada masalah. Kasih tahu ibu. Tidak ada masalah itu. Tidak ada dosanya, Pak. Boleh kita naikkan, sudah jadi milik kita. Yang tadi itu kita bicarakan tidak boleh kasih naik. Kalau wakil, Pak. Kita sudah beli putus. Barangnya sudah kita beli. Nah, urusan tak kita. Mau kasih naik 200%. Bila istri minyaman dengan haram, ada untung atau Beli, mau minjam uang, iya, terus, oh beli emas, terus, kasih, terus, masnya dia oh nanti dia kasih pulang emas atau uang? Tidak boleh, harus emas juga. Jadi kalau kita tidak mau ini kan tetap jadi kalau akadnya emas, Pak, emas juga nanti kembalinya. Jadi misalnya dia pinjam tahun ini emas 5 gram. Nah, dia pinjam uang tapi enggak, saya emas saja pinjamkan. Ya kan? Emas saja. Akhirnya kita kasih 5 gram. Dia mau kembalikan nanti 5 tahun kemudian harus 5 gram juga. Walaupun sudah naik harganya. Jangan uang. Emas juga, Pak. Nah, kalau pinjam uang, itu baru salah. Kalau dia pinjam uang, baru dia kasih naik lebih, riba nanti. Riba nanti. Tapi kenapa kita tidak kasih sebagai modal saja bagi hasil? Karena boleh lebih kembalinya jadinya. Kan boleh kita kasih pinjam uang, ada orang butuh misalnya modal dagang. Dia butuh katanya modal 5 juta. Kemudian kita kasih uang. Dengan catatan kita bagi hasil. Kamu 70, saya 30%. Kan boleh, Pak. Seperti itu. Supaya tidak masuk di riba. Berarti uang tak juga bergerak. Karena dia perdagangkan dengan barang. Nah, kita dapat hasil setiap bulan. Atau setiap bagi hasil dalam setahun misalnya. Kan boleh akad setiap bulan bagi hasil dari keuntungan. Boleh juga nanti ketika tutup buku. Tutup buku berapa modal. Terus berapa keuntungan setelah bersih. Kan boleh bagi hasil. 50-50, 60-40, 70-30. Kenapa tidak kasih begitu saja? uang bank sekarang tidak ada bagi rakyat. Bank ini pada tahun 2024. Kenapa bisa, Pak? Tapi masalahnya fatwanya Allah, Pak. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Pilih maki. Allah halalkan jual beli dan haram riba. pilihan. Ini fatwa MUI. Iya, Pak. Tapi kan ini Allah. Kita Tuhan tak siapa? Bukan pemerintah, Pak. Masalahnya dia pihak ketiga, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Perlu kita tahu dia bukan pemerintah.
Dia apa? Golongan ketiga. Cuman banyak fatwanya dipakai oleh pemerintah. Bukan pemerintah. Jadi jangan sampai kita salahkan pemerintah gara-gara itu fatwa. Bukan, Pak. Bukan bagian dari pemerintah. Itu lembaga, Pak. Lembaga. Makanya tidak selamanya dia dipakai. Seperti itu. Jadi walaupun anggaplah itu dari itu, Pak, kan enggak. Ini tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Karena menyelisih Quran. Menyelisih Quran. Kita paham mungkin, Pak? Pak Syahril? Kita paham yang ditanyakan Bapak? Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan tadi. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.